Pada percobaan lubang dan pancaran air ini, kita akan menggunakan alat hydraulic bench. Lalu di sini ada orifice dan jet aparatus. Lalu di sini kita punya dua orifice dengan dua diameter. Yang pertama 3 mm, yang kedua 6 mm. Dan di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama itu adalah pengukuran data untuk menghitung nilai CV atau koefisien kecepatan. Yang kedua itu adalah percobaan untuk mengukur nilai CD pada dua kondisi, yaitu CDH tetap dan CDH berubah. Di sini saya punya dua orifice dengan dua ukuran yang berbeda. Yang pertama adalah 3 mm dan yang kedua adalah 6 mm. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan orifice dengan diameter 6 mm. Pertama-tama kita pasang orifice di sini. Kalau orifice-nya sudah terpasang, kita nyalakan mesinnya dan kita alirkan air ke dalam reservoir. Kita alirkan airnya sampai kedalaman kurang lebih 410 sebelum kita lakukan pembacaan. Di sini ada selang pengatur debit yang kita bisa naik turunkan untuk juga membantu kita menaik turunkan air yang ada di reservoir. Kita pastikan ketinggian air di atas selang debit ini itu kurang lebih 3 mm. Nah, air kurang lebih sudah ada di sekitar 400-410. Yang akan kita lakukan pertama adalah pembacaan untuk mencari nilai CV atau mencari koefisien kecepatan. Yang pertama dilakukan adalah pastikan air di dalam reservoir itu pada kedalaman 400 mm. Nah, setelah air berada pada kedalaman 400 mm, kita atur jarum yang ada di sini itu tepat berada di atas pancaran. Semuanya. Ada 8 jarum di sini. Kita atur jarumnya mulai dari yang pertama sampai nomor 8 itu tepat berada di atas permukaan pancaran. Nah, kita tandai di milimeter blok. Dan kita tulis di sini 400. Jangan sampai nanti tertukar dengan yang 300. Nah, setelah kita tandai milimeter bloknya pada kedalaman 400 di sini, kita turunkan kedalaman airnya sampai ke 300. Itu dengan menarik selang pengatur debit di sini. Nah, setelah sampai pada kedalaman 300, kita letakkan lagi ujung jarumnya tepat berada di atas permukaan pancaran.
Nah, setelah jarumnya tepat berada di atas permukaan pancaran, kita berikan lagi tanda di sini. Jangan lupa kita tuliskan 300 di sini. Nah, selesai sudah pengambilan data untuk percobaan mencari nilai koefisien kecepatan atau nilai CV. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mencari nilai CD. Nah, untuk percobaan mencari nilai CD ini, ada baiknya kalau kita lepaskan dulu kertas manometer di sini supaya tidak basah, dan kita angkat dulu jarum-jarumnya karena kita akan melakukan pengukuran debit melalui penampungan volume dan waktu. Kita akan mulai pengukuran pada kedalaman 300. Setelah itu kita naikkan setiap 10 mm, 310, 320, 330 sampai ke 400. Untuk percobaan ini kita menggunakan diameter orifice 6 mm. Nah, untuk 6 mm kita pastikan waktu yang kita gunakan untuk menampung air itu kurang lebih 15 detik. Setiap 15 detik. 1, 2, 3. Nanti setelah 15 detik kita hentikan, lalu kita baca kira-kira berapa volumenya. Kurang lebihnya di 15,31 detik. Tadi kita sudah lakukan pembacaan pada pada ketinggian air 300 mm. Waktunya 15,31 dan volumenya itu 708, kurang lebih di 780 ml. Selanjutnya, pembacaan yang kedua, seperti yang tadi saya sudah katakan, naikkan kedalamannya 10 mm menjadi 310. Untuk menaikkan permukaan air yang ada di reservoir, kita gunakan pipa peluap yang ada di sini. Tadi dari 300 kita akan melakukan pembacaan pada 310. Kita naikkan pipa peluapnya sampai berada dekat di 310 dan kita lihat permukaan airnya naik sampai ke 310. Kalau sudah berada di 310, kita ulangi lagi pembacaan debit kurang lebih 15 detik. 1, 2, 3. 14, 13, 14, 15. Pencatatan waktu 15,23 detik. 15,23 detik pada tinggi air 310 mm dan volumenya ada di 780. Selanjutnya pada kedalaman 320. Tadi dari 310 ke 320 kita naikkan saja pipa peluapnya sampai berada dekat 320 dan kita lihat permukaan airnya sudah berada di 320. Pada kedalaman 320 kita lakukan kembali pengukuran debit. 1, 2, 3. Ya. Waktu 15,48. Tinggi air 320 mm, volumenya itu di 800. Semakin tinggi airnya, volume yang kita dapatkan juga akan semakin tinggi. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau seandainya volume yang kalian dapatkan pada ketinggian tertentu, misalnya yang tadi 10 itu 710 sama dengan 300, ada baiknya kalau kalian melakukan pengukuran ulang karena seharusnya semakin tinggi airnya maka volume yang didapatkan pada waktu yang sama itu akan bertambah. Nah, selanjutnya kita akan ulangi langkah yang sama
sampai pada ketinggian 400. Jadi kita naikkan per 10 sampai 400, lalu kita ukur debitnya dengan mengukur volume dan waktu. Nah, setelah selesai dilakukan pembacaan pada percobaan CDH tetap, kita akan lanjut ke percobaan untuk CD pada H berubah. Nah, step yang pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan permukaan air itu sampai kurang lebih 410. Nah, setelah muka air sampai pada kedalaman 410, kita akan melakukan pembacaan penurunan muka air di dalam reservoir itu mulai dari 400 dan pada setiap 5 detik. Nah, untuk step yang dilakukan yaitu pertama kita tutup kerannya, lalu kita matikan pompanya, dan di sini akan terjadi penurunan. Lalu kita akan mulai menandai dari kedalaman 400. Nah, setelah selesai sampai akhir, jangan lupa di sini kita tandai dengan menulis yang pertama itu 400, nanti dilakukan pengukuran, di sini sekitar 381, di sini 360 sekian sampai akhir, lalu dicatat dimasukkan ke form pengisian data. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur atau cara membaca data yang tadi sudah kita ambil untuk percobaan lubang dan pancaran dalam mencari data untuk CV. Itu yang pertama, tadi kan kita sudah dapat 400 pada kedalaman 400 dan 300. Ini akan kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama itu acuan nilai 0 kita pada kedalaman 400. Kita tarik garisnya. Ini adalah 0 pada kedalaman 400, dan yang kedua pada kedalaman 300. Nah, setelah itu kita ukur titik selanjutnya secara vertikal. Yang 400 ke titik yang ini, ke garis yang ini, dan yang 300 itu ke sini. Nah, yang ini ke sini. Begitupun selanjutnya, ini 400, yang ini 300. Untuk jarak horizontalnya itu sudah ada di modul. Jadi di sini hanya dilakukan pengukuran terhadap jarak, pembacaan terhadap jarak vertikal. Nah, ini selanjutnya sampai akhir. Nah, setelah diberikan tanda pada pengukuran ini kalian sudah mendapatkan nilai Y pada masing-masing kedalaman. Yang ini 400, yang ini 300. Ini Y-nya, dan untuk nilai X-nya ada di modul.